Halo? Oke. Semuanya kedengaran ya? Baik, sekarang saya akan coba bawa materi hari ini. Mulai dari pertemuan hari ini, pertemuan ke-11, kita akan lebih banyak study case untuk belajar. Jadi kita nggak belajar teorinya saja, kita akan coba membuat dari database yang tidak normal, kita buat dari normalisasi, lalu kita akan buat create table sampai isi contoh datanya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas, langsung nyalain mic, langsung bilang ya. Oke, baik. Pertemuan 11, ya, study case academic data. Jadi, kita coba gunakan academic data. Academic data itu adalah data-data yang umumnya kalian kenal, yaitu data-data pendidikan. Contohnya saya ambil yang untuk sekolah tinggi seperti kita ini sekarang. Mahasiswa, siswa, mahasiswa, dosen, jadwal, bla 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 seperti itu. Nah, kalau ini contohnya data seperti ini. Nah, kalau kita lihat data yang seperti ini, itu umumnya adalah data yang kita kenal. Ada nama, kelas, semester, mata kuliah, SKS, dosen, nilai akhir, jadwal, sesi, pertemuan, ruang. Kan? Ini saya yakin semuanya pasti mengenal. Nah, ini adalah data abnormal, jadi belum dinormalisasi. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali perulangan data-data yang ada di sini. Ya, contoh saja nama udah diulang beberapa kali. Karena di dalam sistemnya table, kita akan berpikir bahwa di dalam table itu harusnya satu row itu memiliki satu data yang unik seperti itu. Nah, tapi ini adalah banyak sekali perulangan. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya normalisasi agar nanti pada saat kita merancang database untuk di MySQL-nya atau dengan ya semua relational database lah, bisa MySQL, Postgre, Oracle, dan SQL Server dan yang lainnya. Nah, ini adalah data yang tidak normal, jadi istilahnya banyak perulangan, nama perulangan, kelas, semester, mata kuliah diulang-ulang kan, di sini ada, di sini ada. SKS-nya juga sama, oke. Lalu udah itu nomor dosen juga diulang-ulang, oke. Yang paling nilai yang nggak diulang-ulang ini kan nilai tergantung ya. Lalu halo, bentar ya. Dan oke, gimana? Udah bisa dengar suaranya? Ya. Oke, baik. Ini jelas nggak suaranya? Ini soalnya kayak mic yang tadi itu bermasalah. Ini saya ganti balik. Tolong satu orang boleh jawab, mic-nya jelas nggak ya? Sir. Jelas ya? Oke, baik. Yes, sir. Ini adalah data abnormal, ya. Lalu ini satu data, nih satu lagi nih ada pembayaran. Jadi contoh pembayaran uang kuliah kalian setiap satu semester dibagi 4 kita anggap. Jadi anggap sekali bayar tuh harusnya 500.000. Lalu tanggal jatuh temponya sekitar tanggal-tanggal seperti ini. Ya, ini bulan, tanggal. Lalu udah itu jumlah bayar. Nah, kalau ada melakukan pembayaran, ini tandanya pembayarannya muncul. Kalau enggak ya nol. Nah, kira-kira seperti itu. Dia tanggal bayarnya kapan, jenis bayar kapan, siapa yang menerima duitnya, itu kelihatan. Nah, lalu ini adalah dua contoh data, tapi ini kan bisa saling keterkaitan. Nah, ini semuanya adalah data abnormal. Ya. Lalu kita akan mencoba membuat data ini menjadi normal. Contohnya seperti ini. Saya akan coba ganti presentnya.
Oke. Oke, semua kelihatan ya. Ini data yang data yang tadi yang kalian lihat di contohnya. Nah, ini 2. Oke. Nah, pertama kita kepikiran nih, apa sih yang bisa kita data-data yang berulang ini, kita nggak mau bahwa nama ini terus berulang-ulang, betul nggak? Nah, atau paling gampang nih, dosen ngapain berulang-ulang di sini kan gitu kan? Mata kuliah juga kenapa berulang-ulang gitu. Nah, lalu kita bisa buat seperti ini caranya. Kita melakukan normalisasi pertama. Normalisasi pertama fokusnya itu ada pada meminimalisir duplikasi data. Nah, contohnya bagaimana? Saya copy dulu ini di sini. Oke, saya taruh. Oke, kita cari dulu yang pisah dulu. Contoh mata kuliah sama SKS itu berbarengan ya. Oke. Dosen juga kita pisah ini. Lalu kita lihat lagi mana. Lalu nilai juga tersendiri. Kita lalu ada jadwal sesi. Oke. Sama ruang. Oke, ini ntar jadwal sama sesi kita taruh sini. Lalu ruang itu, jadi jadwal sama sesi sama ruang itu udah sama lah ya, karena ada tanggal, sesinya kapan, di ruang mana. Oke, kita hapus dulu biar gampang lihatnya. Oke, nah lalu di sini ada nama NIM kelas semester gitu kan, semester pertemuan. Ini kita pisah, sorry, kayak pertemuannya untuk di mata kuliah ya, pertemuan itu kita taruh di mata kuliah. Semester juga iya ya di mata kuliah, karena hanya mata kuliah ini yang dapat. Oke. Nah, jadi dari yang di sini kita udah bisa melihat kira-kira kita ini memang masih berulang, tapi minimal sudah ada kelihatan gambaran apa sih yang kita bisa kurangi. Contoh nih, kan ini sama nih, semester 3 programming 1, 2 SKS, 16 pertemuan. Sama ini, yang sama-sama udah kita buang aja. Ini cara pertama. Nah, lalu ini ada Adi, Heri, ini nama mahasiswanya, kita hapus. Contoh. Kita hapus mahasiswanya. Oke. Lalu dosen ini sendiri ya. Dosen ini semua sama nih. Ya udah, kita hapus yang sini. Dosen udah berkurang. Nah, kalau nilai kita nggak bisa bilang. Nilai itu kita tergantung dari nama kode programmingnya, kode mata kuliahnya sama NIM-nya. Nanti kita nilai baru kita tambahkan lagi. Nah, Senin ada ruang 2101 ya. Ini juga sama. Kalau ini yang sama-sama ini kan sama nih, 201, 201, 202, 301 kan sama nih. 301, 302, 205, 306 sama. Ini kita hapus karena kita anggap udah ada sesinya. Karena
Kenapa? Yang tadi Adi sama Harry kan kelasnya sama, ya pasti kelas dia mendapatkan jadwal yang sama. Cuman Gunaidi sama Eko kelasnya juga sama, jadi yang ini juga kita hapus. Nah, oke, nah seperti ini. Ini tanya kelas, jadwal kelasnya ya, ruangannya, jadwal ruangannya yang kepake mana-mana saja. Nah, lalu untuk nilai, kita pisahin dulu nilai. Kita taruh agak belakang. Jadi, nah sekarang kita udah dapat nih, kira-kira dari yang tadi, kita udah bisa dapat, ini pasti tabel apa? Ini sudah pasti tabel mahasiswa. Oke. Ini tabel apa nih kita? Kira-kira. Kita bisa ini masuk dalam tabel contoh kalau di dalam universitasnya atau sekolah tingginya sudah menentukan bahwa programming ini selalu ada di ini tandanya kita ruang ini kita taruh di sini. Ruangannya ini kita akan taruh di sini. Tapi tergantung. Nah, kita anggap yang di sini kita ruangannya sama nih. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan nih jadwal ya, kita bisa pakai jadwal atau tergantung nanti jadwalnya kan ada dosennya juga, tapi ruangannya bisa kita tentukan. Nah, contoh kita kalau ini kan tadi dua-dua karena dua nih. Kalau kita pakai yang seperti ini, jadwal ikuti yang data yang seperti ini, tandanya ruang tidak tergantung dengan mata kuliah. Jadi bisa saja nih programming 1 ruangannya 301. Seperti itu. Jadi ruang tidak tergantung mata kuliah. Tuh. Jadi dia tetap di sini. Tapi ruang tergantung jadwal Senin sesi ruangnya mana yang bisa dipakai. Karena ini mata kuliah ini bisa dipakai di semua ruangan. Asumsinya seperti itu. Oke. Lalu untuk dosen nih. Nah, untuk dosen kita pindahin ke sini. Fungsinya untuk apa? Supaya kita bisa kita nambahin kode dosen. Nah, kalau dosen itu punya ada namanya kode dosen aja deh, kode dosen. Sorry, belum. Kita nanti 2NF. So, ini kita tentukan dulu, kita rasa udah cocok belum? Nilai akhir. Nilai ini yang kita harus tentukan. Cuman, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, ini kita mau apa? Kita sebut aja mata kuliah deh. Oke, mata kuliah. Lalu ini nilai. Kita anggap dulu ini nilai. Oke, lalu ini dosen. Lalu ini kita anggap jadwal. Ini jadwal lebih tepatnya harus ada ini sih. Dia jadwal, tapi dia kan ada ruangannya, ruangan mana aja. Mata kuliah mana jadwalnya ini? Oke, kita anggap seperti ini dulu ya. Oke, nah kita udah dapat nih. Jadi sekarang aja sudah berhasil membuat berapa tabel? 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 tabel. Nah, lalu dari sini kita mau buat dia normalisasi yang kedua. Yang pertama adalah fokusnya pada duplikat data. Jadi di sini udah nggak ada duplikat data kan? Masih ada nggak rasanya? Ada nih, program ini sebenarnya duplikat bahasanya. Cuman di sini kita nggak bisa anggap untuk yang pertama ini kita hanya lihat dari perbaris dulu. Dia masih hitungannya nggak gitu duplikat bahasanya. Nah, karena kita bisa pisah. Lalu
di 2NF kita tambahkan beberapa primary key yang memang untuk bisa untuk bisa membedakan. Jadi kayak seperti ini kita tambahkan NIM. Nah, tadi 01 kita anggap 0100 1 2, NIM-nya kita anggap 3, ini kita anggap 4. Oke. Ini termasuk dalam data. Oke, mahasiswa, dosen, kode dosen. Kita tambahkan kode dosennya mau D D001, D002, ini kode dosen. Oke, lalu kita udah dapat untuk jadwal. Ya. Jadwal kita boleh aja tulis kode jadwal dulu. Sorry. J001, J002. Bisa nggak ya? Oke, bisa. Jadwal. Untuk nilai kan butuh nih. Butuh nilai ini butuh siapa aja? Butuh NIM. Kan NIM. Sama butuh ini. Ini kode mata kuliah. Kita kasih di sini. MK01, MK002. Nah, ini di normalisasi kedua kita fokus membuat primary key yang kita butuhkan. Untuk nilai primary key-nya apa ya? Harus ada gabungan. Primary key itu kan artinya dia kalau ditentukan artinya nggak boleh ada yang sama kan? Kita minimal kan taruh NIM nih. Ini kan yang tadi punya si Adi, yang ini tadi punya si Harry, yang di sini punyanya si Gunadi, lalu yang di sini punyanya si Eko. Nah, lalu ini ke awalnya sih ya seperti ini sih sebenarnya. Dia kan kita nggak pakai NIM, belum saat sebelum kita tambahkan NIM primary key-nya, dia akan seperti ini. Nah, ya bahasanya dia akan seperti ini. Cuma karena kita tambahkan dia NIM, dia akan menjadi seperti ini. Nah, sudah NIM, kita jangan lupa mata kuliahnya. Oke. Nah, kode angka. Nilai itu ya seperti ini. Oke. Nah, itu seperti ini nilainya. Saya hapus dulu ya, soalnya agak bingung nggak. Hapus ini. Oke.
Salah. Masih ini. Kelompokan ini. Biar kita mudah lihat. Oke, ini dosen. Oke, jelas ya. Jadi udah dapat 5 dengan primary key-nya yang saya warnai warna merah. Warna merah. Nah, ini primary key, ini primary key, ini primary key-nya. Lalu datu ini kode jadwal primary key. Oke. Lalu ini kan MK nih, kita ganti nih. Ya, jadi kode MK. Oke. Jadwal. Ini kan masih pakai kode ini. Lalu ini 2 ini primary key. Nah, primary key bisa ada 2. Jadi gabungan primary key itu. Lalu ini oke semua. Nah, untuk yang jadwal sebenarnya kita bisa aja kalau kita nggak pakai, ini bisa kita pakai jadwal sama kode MK, sama sesi, sama ruang. Itu semua 4-4-nya primary key. Jadi mereka harus berbeda. Kenapa? Jadi tidak boleh ada contoh nih, 4-4-nya primary key. Kalau kita buang ini, saya anggap diri dulu. 4-4-nya saya kasih primary key. Artinya apa? Tidak boleh ada lagi yang seperti ini. Yang sama persis di bawahnya. Semuanya sama. Tapi kalau contoh Senin 1, ruangannya nih, sama mata kuliahnya ini. Ada 2 ruangan, adanya di 203. Boleh. Boleh. Ini bagian ini sama bagian ini berbeda. Dan itu akan diterima data. Dan masuk akal. Sama-sama di hari Senin, sesinya pertama, di ruangan 203 juga ada yang ngajar mata kuliah 001. Seperti itu. Ya, itu masuk di akal sih. Oke. Cuman apakah dosennya available atau tidak kan gitu. Tambah dosen. Bisa. Kalau ditambahkan dosen, lebih tepatnya itu kalau ditambahkan dosen nih ya, di sini saya ada kesilapan. Ini harusnya nggak boleh kayak gini. Nah, ruangannya kan lebih penting. Mata kuliah takutnya gini. Kalau saya kasih ini MK-nya juga dia memang 203, 203, tapi 203 oke available. Kalau MK-nya juga ikut, saya kasih 201 MK-nya memang MK yang lain, MK 007 contoh. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena ruangannya satu di hari yang sama. Jadi, maaf tadi saya ralat, ini yang benar. Ini yang paling pasti, jadwalnya di hari apa, ya kan? Sesinya keberapa, ruangannya keberapa. Itu tidak boleh diisi 2 kali. Nah, dalam 1 semester itu. Ini kalian ada jadwal yang pakai semester nih, semester berapa, tahun ajaran berapa, bisa kita tambahkan. Nanti saya akan tambahkan lagi di belakang. Jadi ini juga yang ngajar siapa nih, tambahin lagi. Jadi untuk jadwal memang agak ribet ya, kita taruh di bawah dulu. Nah, saya delete dulu. Oke. Ini tandanya kode dosen. Yang ngajar siapa? Memang jadwal itu kode dosen, kita anggap ini. Oke. Nah, ini kode dosen. Jadi yang primary key-nya ini. Sini ya terserah siapa aja bisa.
tergantung. Oke, nah kalau kita tambahkan sekedar informasi memang nggak ada di sini, tapi kita bisa tambahkan tergantung ya, apakah nanti tahun ajaran atau apa itu terserah. Dari sini kita dapat 5. Dari sini saja sebenarnya sudah cukup untuk yang tadi contoh normal yang atas. Bisa menggambarkan. Nah, lalu yang di bawah nih, ini ada. Kita ambil, kita naikkan lagi. Kita telusuri lagi. Ini ada si Adi, cicilannya oke. Nah, lalu untuk nama mahasiswanya udah nggak perlu kan? Kita hanya perlu kasih kodenya, kode NIM-nya. Si Adi kita ganti jadi ini, kita akan ganti aja NIM. Harry, oke. ID, Eko. Ini kok ada yang aneh sih? Kayaknya muncul. Saya delete dulu. Oke. Oh, ini ada yang salah tadi. Saya copy 2 kali. Ulang. Dari sini kita bisa pisah ya, pisah beberapa table. Berapa table yang bisa kita pisah? Kalau menurut saya itu adalah tagihan dan pembayaran. Jadi tagihan itu adalah seperti ini. Tagihan dari sini kita pisah, kita taruh sini. Ini table tagihan. Lalu kalau tabel pembayaran, ya kita bisa juga buat ini, kita hapus. Nah, ini pembayaran. Ini tabel pembayaran. Sehingga dari sini yang mana? Tagihan sama pembayaran ini punya key yang sama, yaitu sama-sama di ini. Nama cicilan semester, nama dan cicilan semester. Ada yang memang buatnya jadi satu, tapi lebih bagus. Kalau saya sih lebih sukanya adalah ini pisah. Nanti pada saat kita mau buat laporan khusus tagihan, kita nggak perlu khusus pembayaran ya, kita tinggal tahu. Ini kadang yang belum dibayar ya kita kan hapus datanya ini. Seperti ini. Oke. Yang belum dibayar ya nggak ada data pembayarannya. Nah, seperti ini. Data pembayarannya yang ada aja yang muncul pembayarannya. Yang nggak muncul ya nggak belum bayar. Jadi kalau dipanggil di data nanti untuk buat laporan gampang, tinggal diakumulasi aja. Nggak usah where sana seperti itu. Kalau menurut saya lebih prefer yang seperti ini. Nah,
untuk tahu bahwa tagihan yang sudah dibayar yang mana saja kan gitu. Ya, dan yang belum bayar berapa? Kan seperti itu. Bisa kita kan nanti kalau kemarin saya lupa ada ngajarin where ya, pakai where aja. Where ini sama dengan ini nama cicilan semester sama dengan ini nama cicilan semester, yang mana jumlah bayarnya 0 gitu. Hampir sama kayak tadi. Nah, ini total table yang bisa kita buat itu adalah 1, 2, 3, 4, 7 table. Ya. Untuk yang kita juga bisa sebenarnya dari sini kita tambahkan lagi normal yang ketiga. Ya, kadang kalau memang kita rasa ada cukup normal, ya nggak masalah, tapi kita bisa buat lagi yang normal ketiga. Nah, kalau kita lihat di sini, normal ketiga itu seperti ini. Ada beberapa kasus bahwa kita sampai dengan yang seperti ini, kayak ini Senin, kan ada nih, ulang-ulang Senin nih. Nah, mana Senin nih, diulang-ulang Seninnya 2 kali. Kita bisa juga buat kasih kode angka. Kenapa? Di dalam database, kalau memang dia bisa kita gantikan sebagai angka, kita pakai angka. Kenapa? Itu akan meminimalisir byte yang digunakan. Size database kamu akan jauh lebih ringkas. Nah, contoh Senin itu saya pakai angka 1. Ini bukan jauh hari. Senin itu kita pakai angka 1. Oke. Selasa itu pakai angka 2. Rabu itu pakai angka 3. Kamis itu pakai angka 4. Jumat pakai angka 5. Rabu, Kamis. Nah, kalau di database yang daripada simpan yang tadi kata-kata, simpan ini jauh lebih ringkas. Walaupun memang ada perulangan. Ini perulangan yang nggak bisa kita hindari. Kenapa? Dia adalah salah satu primary key. Ya. Seperti itu. Nanti kita tinggal translatekan bahwa ini adalah Senin, ini adalah Selasa, ini adalah Rabu, ini adalah Kamis, ini adalah Jumat. Oke. Nah, seperti ini sebenarnya udah bisa. Kita udah bisa buat table di database-nya. Dan ini sejauh ini yang paling normal. Ini, kalau kalian mungkin ada yang kira-kira merasa bahwa Pak ini masih banyak berulang, contoh seperti ini. Ya enggak juga. Kenapa? Ini sama ini kan nggak pernah berulang. Pernah nggak? Enggak kan? NIM, kita lihat berulangnya itu dari sisi primary-nya. NIM sama kode MK kalau digabungin nggak pernah ada NIM 001 sama MK 001 yang ada di sini lagi, kan nggak. Ini jadi nggak berulang. Seperti itu. Yang memang agak berulang yang ada di sini. Cuman kalau kita lihat di sini ya nggak berulang juga. Udah sama primary-nya. Oke. Nah, untuk pertama ya, kalian untuk kebiasaan lah ya, harus memang biasa, makanya nanti untuk mata kuliah yang study case ini nanti 3 pertemuan. Hari ini kita bahas tentang database untuk pendidikan. Nah, seperti ini. Nanti kita akan bahas lagi database untuk yang jenis industri atau jenis usaha apa. Seperti itu. Nah, ini adalah oke. Jadi kita udah bisa buat nih. Udah bisa buat tabelnya. Kalau untuk memperbagus, saya akan coba pindahin dulu ya. Pindahin lebih tepatnya, lebih gampang dilihat. Nah, pertama adalah mahasiswa, tabel mahasiswa. Oke, kita lihat mahasiswa itu ada berapa? NIM, nama, dan kelas. Oke. NIM, nama, dan kelas. Mahasiswa butuh pakai semester nggak? Nah, pada saat kasus di sini, kalau kita mau tahu bahwa mahasiswa ini di semester berapa, ya, kalau lihat dari semester, sebenarnya kita tahu dari jadwal.
ya jadwal, sorry, ini belum ada jadwal mahasiswanya ya, kapan-kapan. Saya ada yang kurang lagi. Oke, ini jadwal kelas. Yang kurang. Jadwal kelas, ini baru jadwal masing-masing mahasiswa. Saya ada yang kurang. Karena dari data yang ada ini aslinya, saya bisa tahu mahasiswa ini dia Senin masuk atau enggak. Tapi kalau saya pisah seperti ini, saya nggak tahu nih mahasiswa ini bakal masuk nggak hari Senin kan gitu. Makanya dia harus ada lagi jadwal untuk mahasiswanya. Jadwal untuk mahasiswanya bagaimana? Contoh, kita bisa pakai kalau ini kan nanti berulang, kalau kita kasih mahasiswa nanti MK dosennya berulang. Jadi ini jadwal dosen, ini jadwal mahasiswa sama, ini juga sama. Oke, lalu kita kasih NIM. Nah, oke, kita kasih NIM. Jadi ini semuanya primary. Hari sesi ruang NIM ruang primary. Oke. Karena kenapa? Jadwal mahasiswa bisa aja ruang yang sama. Jadi kan bisa seperti ini. Nah, kalau data yang ikuti data yang tadi, artinya saya bisa buat seperti ini. Sorry, salah. Ini taruh di sini NIM. Nah ini saya buat di sini. Oke, untuk ini saya ulang. Lalu ada lagi 2. Oke, saya ulang lagi. Karena kan mereka kelasnya sama kan? Saya ulang lagi. Lalu yang di sini lanjutan ini. Oke, saya ulang 2 kali. Ini mahasiswa Gunaidi sama Heri kan? Gunaidi sama Eko sama nih. Jadi saya masukin sampai ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, lalu lanjut. Oke, pas. Nah, dari sini saya ketahuan si Adi masuk kelasnya kapan? Oh, Adi NIM-nya 001. Dia ada di sini, dia masuk kelasnya hari-hari ini. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sesi apa aja? Senin cuma 1 sesi, Selasa 1 sesi, Rabu 2 sesi ya, 1 dan Rabu lagi 2. Nah, seperti itu. Sesi 1, sesi 2. Hari Kamis ya sesi 1, Jumat sesi 1. Nah, dari sini ketahuan. Dosen yang ngajar nih. Nah, kalau yang sama-sama ini sesi 1 nih, ruang 201, sesi 1 ruang 021, dia dapatnya dosen ini. Mata kuliah ini dosen ini. Nah, dari mata kuliah ini kita tahu bahwa mahasiswanya semester berapa. Seperti itu. Ya, jadi ini udah jelas. Jadi lanjut kita bisa tahu juga kalau dari mahasiswa ini untuk mata kuliah ini dapatnya nilai berapa. Nah, jadi walaupun kita pisah-pisah tabel ini, jangan sampai ada informasi yang tidak bisa kita ambil. Jadi semuanya bisa kita dapatkan nih. Gitu. Pak, kenapa harus dinormalisasi? Kenapa harus dinormalisasi? Kalau kamu mau masukin ke database table, kamu nggak normalisasi, nanti kamu akan buat di tabelnya itu sulit untuk manggil datanya. Kamu pakai itu query, SQL, query, ya select, bla bla bla, itu akan kamu kesulitan memanggil data yang tidak normal ini. Sehingga makanya harus dinormalisasi baru bisa dibuat tabel-tabelnya di dalam database. Karena database kita yang kita pakai MySQL menganut Relational Database Management System, ya, RDBMS, ya, seperti itu. Kan di awal-awal perkuliahan kita ada tentang Relational Database Management System. Jadi saling terkait. Maksudnya relational gimana? Nah, kemarin di awal pertemuan mungkin kalian bingung. Tapi relationalnya ini kita bisa lihat. Mata kuliah sama mahasiswa, kita mau hubungkan lewat mana? Ya, lewat ini, jadwal mahasiswa, betul?
lewat jadwal dan jadwal dosen. Kelihatan. Jadi dia ada NIM-nya, hubungkan ke sini, baru ini sama ini kelihatan hubungannya. Ya, seperti itu. Lanjut untuk nilai. Langsung mahasiswa ke nilai, kelihatan. Ada hubungannya nih, NIM-nya. Nah, tapi kalau mahasiswa ke ini, kode MK kan nggak ada nih. Di mata kuliah nggak ada NIM, di mahasiswa juga nggak ada kode mata kuliah. Hubungannya dari mana? Yang ada di sini. Di sini ketemunya dari mana? Hari sesi ruang digabungkan dengan yang ini. Sehingga, nah ini, untuk ini, ya, dia agak panjang hubungannya. Ada beberapa konsep yang mengatakan bahwa bisa saja ini kita pisah lagi gitu loh, menjadi bagian lebih kecil. Itu nggak masalah. Karena nanti berujung dengan kebiasaan kalian bisa membuat normalisasi data ini dan kalian sering menggunakan SQL query, kalian pasti tahu bagaimana membuat database yang lebih normal. Karena kenapa? Kalian akan diuji untuk pas mengambil select mana sih yang lebih gampang saya ambil gitu. Jadi konsep-konsep query-nya itu juga kalian pahami, akan jauh lebih mudah kalian menggunakan melakukan normalisasi data. Oke, nanti juga ini seiring, jadi semua mata kuliah pelajaran dari pertemuan 11 ini semua itu adalah tentang prakteknya. Oke, lalu dosennya ini jadi total berapa table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu. Lalu udah itu kita tadi mau buat apa ya? Kolom ya, kita buat kolom. Bentar ya. Oke. Lanjut, kita buat kolomnya nih. Gampang, kita copy ini. Kita masukin dulu ini. Oke. NIM mahasiswa, kita kasih NIM itu apa? Tipe datanya. Karena dia bisa depannya kadang ada NIM. Ini tergantung apa ya, kampusnya ya, sekolah tingginya. Dia kadang ada yang depan pakai 0, baru entah dikasih angka apa gitu kan. Ada yang depannya pakai 0. Dia butuh 0-nya di depan. Kalau nggak butuh nggak masalah. Contoh, semua ada yang kampus yang memang depannya 1 atau angka 2 atau 3, tapi ada yang memang 0, seperti yang di IB kan 0 di depannya. Nah, jika seperti itu, dia memungkinkan untuk depannya 0, karena di IB setahu saya untuk tahun ya. Jadi kalau dia pas 09, ya dia 0, NIM-nya 09 bla 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 seperti ini gitu loh. Ya, syukur aja dia masuknya 2010, jadinya seperti ini, nggak ada nolnya. Tapi kalau dia 2009, ya ada 0. Nah, artinya memungkinkan untuk menggunakan 0. Itu kita nggak boleh pakai angka, kita harus pakai minimal char. Char itu beda dengan varchar. Kalau biasa saya contohnya kan pakai varchar nih. Nah, char itu kita harus tentukan kita tentukan panjang karakternya. Jadi panjang karakternya lebih fix dibanding char. Varchar itu bisa cuman, kalau kamu udah tentukan dia cuman 12 karakter contoh. Ya udah dia 12 karakter, bisa 1 karakter, 2 karakter, 3 karakter. Kalau char itu memang 12 karakter. Ya 12 karakter. Nah, kelebihannya apa? Kalau di internet banyak yang menjelaskan bahwa char itu pencariannya itu nanti akan lebih cepat dibanding varchar. Ya, oke. Cuman dia kekurangannya itu adalah dia punya batas karakter yang fix gitu. Kalau varchar enggak. Lalu ini ada nama kita bisa pakai varchar. Ya. Kelas, kita lihat dulu datanya, kelasnya itu seperti apa. Oh, sama. Char juga. Kita bisa pakai char juga. Tergantung mana. Kadang saya juga varchar sih. Ya. Kalau di sini saya sarankan ya pakai char aja karena kita jelas. Lalu jelas angkanya berapa, contoh dia cuma 10 nih gitu. Ya udah 10.
Kalau varchar ya memang kita bisa 255, tapi isinya di dalam bisa aja kurang dari itu. Oke. Lanjut mata kuliah. Kita dapat ini biasakan primary key taruh di atas ya. Oke. Oke. Kode MK. Kita lihat dulu kode MK-nya juga sama ya. Char juga kita bisa buat char. Tergantung mau chartnya berapa banyak. Ya, nggak mungkin lebih dari 8 contoh. Nah, kode mata kuliahnya. Semester itu berapa karakter? Contoh 5 karakter. Kita bisa buat char 5. Lalu mata kuliahnya, ini parcar aja deh. Mata kuliah kadang panjang. SKS-nya angka ya. Integer. SKS itu integer paling 1, 2 aja lah. Pertemuan itu jumlah juga integer. Kita buat bisa integer 2. Karena kan antara 16 pertemuan atau 32 pertemuan. Juga sih sebenarnya. Ya, atau kita bisa juga kalau memang SKS sama dengan pertemuan ya kita bisa hapus seperti ini. Jadi 2 SKS pasti 16 pertemuan. 4 SKS pasti 32 pertemuan. Ya, kita bisa pakai ini. Tapi kan kita nggak tahu pasti-pastinya seperti apa. Bisa juga kita tambahkan. Jadi, apakah ini ada atau tidak, kita bisa kembali lagi lihat datanya di sini. Data yang anormal itu mereka pakai nggak? Pakai, ya udah jangan dihapus. Gitu. Biarkan itu tetap ada, walaupun memang kadang ini juga menandakan ini gitu. Ya, seperti itu. Lanjut, dosen kita pakai di sini. Oke, dosen apa? Kita pakai cara berapa nih? Kode dosen kan nggak banyak nih, paling 10 ya, 8 lah. Kode dosen 8, nama dosen varchar. Nama dosen lebih panjang mungkin sama gelarnya sekalian. Ini contoh yang simple ya, kita kan bisa aja alamat bla bla bla. Ini kan berdasarkan data yang dikasih nih, kita bisa buat ini. Tapi kenyataan di lapangan, pada saat kalian udah buat ini, kalian tinggal gampang. Tinggal ada tambahan, oh mahasiswa saya butuh nama orang tua, saya butuh ini, saya butuh ini. Gitu. Itu baru kita lihat lagi. Tapi yang penting, data anormalnya itu yang kita lihat. Data anormal ini kita bisa dapatkan dari mana? Contoh kalau kamu datang ke, nanti kalau kalian skripsi nih, contoh, kalian mau bahas tentang membuat sistem akademik. Kalian datang ke bagian akademik, minta dong absensinya mana, form nilainya mana, kan gitu. Lalu udah itu form jadwalnya mana, jadwal mahasiswanya. Kan pasti di Excelin kan semuanya kan, bentuknya seperti ini. Kita bisa lihat dari sana, kita kembangkan. Nah, kalau contoh nih laporan nih, ini laporan kasih kamu nih, ini laporan. Ya, kamu lihat, wah ini kepake kolom nama, namanya nama mahasiswa, kelas, semester, mata kuliah, bla 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 seperti ini. Oh, ya udah dari sini data yang ada mentah kita olah menjadi bagi-bagi nih data-datanya seperti ini. Nah, sejauh ini kan normal datanya, abnormal datanya yang saya sajikan hanya ini. Ya, tandanya kita fokus yang ada di sini. Seperti itu. Lalu kita dosen sudah nilai. Oke,
NIM-nya tadi kita pakai char 10, kita samakan ya. Kalau yang memang butuhnya sama ya samakan. Kode MK kita nilai akhir integer. 5. Oke, lanjut. Untuk penentuan ini, angka ini, ya angka ini seberapa besar, itu tergantung hasil analisa kalian. Nah, kalian tergantung lihat datanya yang dikasih apa. Memungkinkan nggak seperti ini, memungkinkan nggak seperti ini. Nah, itulah kalian baru menentukan apanya. Menentukan tipe data, menentukan ininya. Nah, sejauh ini, ya kalau data yang disajikan seperti ini, saya yakin kalian pasti tahu ini datanya bisa minimal tipe data apa. Apakah di angka atau yang lain. Oke, seperti itu. Oke, kalau rasa terlalu cepat, kasih tahu ya. Boleh langsung bilang. Nah, lanjut. Kita nilai sudah jadwal dosen, jadwal mahasiswa. Jadwal mahasiswa dulu. Oke. Oke. Nah, hari itu kita pakai angka kan, integer hari. Satu aja nih. Sesi itu kita tadi sesinya juga angka ya, integer 1. Lalu ruangan juga integer tapi dia bukan integer 1, minimal 2 lah panjangnya. Sepertinya tadi ada tulisan aneh karakter. Oke, lalu NIM itu kita samakan seberapanya. Oke, lanjut. Soal dosen. Oke. Ini siap, ini kita langsung ada kuisnya ya. Siap-siap kalian sediakan HP kalau yang pakai komputer ya, nanti saya kasih linknya, taruh di grup, kalian bisa klik, kita jalankan kuisnya. Cuman nanti kuisnya, untuk kuis akan saya pandu lah. Oke, ini sama, hari, sesi, ruang, lalu kode mata kuliah, kita lihat kode mata kuliahnya cara 8, kita samakan, kode dosen cara 8 juga kita samakan. Udah, tinggal ini, tagihan. Nah, tagihan, nama, oke, kok nama, NIM ya harusnya, NIM, sorry. NIM. Kalau dia sistem cicilan ya, kalau ada kampus yang nggak pakai cicilan ya, tandanya nggak seperti itu, agak beda tandanya. Makanya setiap kampus punya sistem tersendiri. Gantung ya. Nah, NIM tadi kita kan udah ada nih, NIM char 10 kita samakan. Nah, sisanya nggak ada, ini tanggal, ini date. Lalu jumlah tagihan, ini udah pasti double atau desimal. Desimal kalau duit saya pribadi saya lebih sukanya yang seperti ini. Desimal 15,4. Jadi biasa panjangnya 15 karakter, 4-nya itu dia bisa 4 desimal di belakang. Ya. Semesternya itu semester kan untuk menentukan dia di semester berapa dia harus bayar cicilan, itu kan pakai angka ya, atau karakter, saya lupa tadi semester di sini pakainya apa. Semester char, pakai char aja. Oke. Cicilan pakai angka, cicilan ke 1, 2, 3 ya, pakai angka. Saya lihat kembali ya, pakai angka. Lalu pembayaran, nah pembayaran, oke. Nah,
sebenarnya ada berapa? Ada lagi yang agak ribet ya, bahasanya ribet ya, tapi kadang kalian ketemu di lapangan juga ini untuk penerima dan jenis bayar. Lihat dulu datanya, sama kan? Ini biasa kita pakai kode. Nah, kita bisa ganti menjadi contoh kalau cash itu angkanya satu, transfer itu angkanya 2. Nah, kalau yang ini penerima, kita lihat kalau dia 2, kita mau manakan lagi. Nah, sejauh ini saya supaya untuk memperingkas dan mempersederhana, dan istilah sederhana, kita anggap ini adalah tulisan yang mereka ketik sendiri. Nah, kan ada sistem yang maunya ini penerima, nggak boleh dong, tergantung sistem. Kalau dia jenis bayar, transfer ini otomatis yang terima nanti yang input di sistem, namanya harus muncul gitu. Tapi kalau dia transfer, kita tahu dia dari transfer, nanti dia upload bukti transfer, kan mahasiswa kasih bukti transfer dong, di upload bukti transfer, langsung otomatis setelah bukti transfer kita kan pilih rekening mana nih, rekeningnya Danamon gitu loh, otomatis. Nah, karena untuk memperingkas, kita anggap ini ketik dulu. Karena nanti kalau nggak, hanya jenis bayar sama penerima ini aja kita harus tambah satu table khusus. Tapi itu juga tergantung, ada jenis bayarnya, ada yang dari user, dari apa. Nah, kalau dari pembayaran ya nggak perlu kita secara sistem ya, kita anggap ini adalah teksnya saja. Gitu. Nah, lalu pembayaran udah, kita anggap nama, bukan nama, NIM ya. Ini sama, cicilan semester sama, jumlah bayar nih, jumlah bayar sama jumlah tagihan kita samakan, tanggal juga sama, date, baru udah itu jenis bayar tadi pakai angka ya, integer, kita kasih 2. Penerima kita kasih aja varchar, nama kan. Nah, anggapnya penerimanya ada berapa karakter, 50 karakter. Oke, seperti itu. Jadi kita udah dapat nih mahasiswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8 table. Nah, hasil normalisasi kita itu menghasilkan 8 table. Oke, nah sampai sini penjelasan saya untuk normalisasi. Ya, kita dapat 8 table. Nanti untuk relasionalnya kita bisa tambahkan lagi. Oke, relasional kan kita bisa kelihatan, nanti saya harus pakai software lain, tapi relasionalnya nanti kita nanti saya akan tambahkan, karena saat ini di Google Classroom belum ada PowerPoint-nya kan, belum ada yang untuk pertemuan 11. Nanti hasil relasionalnya itu untuk hubungkan one to many, many to one-nya itu akan ada di PowerPoint-nya. Oke, nanti akan saya update kembali. Oke, sampai saat ini ada yang mau bertanya, silakan.